Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, Ibu, Bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Baitul Arqam yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah setelah kita jeda kurang lebih 2 bulan Ramadan dan Syawal, dan alhamdulillahnya pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin tentang ibadah sholat. Insya Allah yang terakhir yang saya bicarakan yaitu berkaitan dengan tahiyat akhir, dan sekarang kita melanjutkan pembahasan kita tentang salam. Artinya akhir daripada sholat kita itu adalah salam. Dan bicara tentang salam, yang pertama perlu kita baca HPT 1 halaman 8182 yang berbunyi, yang pertama itu ya, Thumma salim yaminan wasimalan, kemudian bacalah salam ke kanan dan ke kiri, multafitan fil ula hatta yura khaddukal aiman. Yang pertama disertai menoleh ke kanan sampai pipi yang kanan ini kelihatan dari belakang. Pipi kanan kelihatan dari belakang. Wa fis saniyati, dan pada yang kedua maksudnya adalah ke kiri, hatta yura khaddukal aisar, sampai terlihat pipimu yang kiri, tentunya terlihat dari belakang. Qailan, seraya membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lengkap HPT yang pertama. Ini HPT yang pertama. Tapi di situ tidak dibicarakan posisi tangan kita bagaimana. Ya, posisi kita itu tetap begini. Ya. Apa begini? Kan ada yang begini ya, ada yang begini. Ya, lihat saja itu ketika orang salam terakhir sholat.
Tapi di dalam putusan yang pertama ini tidak dibicarakan, hanya dibicarakan nolehnya ke kanan dan noleh ke kiri disertai membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap, ya lengkap. Kemudian kalau kita baca HPT yang ketiga berbunyi, setelah melaksanakan sholat 2 rakaat hingga sampai pada bacaan doa perlindungan pada duduk tasawuf akhir pada rakaat kedua, untuk sholat 2 rakaat akhirilah dengan membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri sedemikian rupa hingga pipi terlihat dari belakang. Nah, jadi kalau yang HPT pertama itu tidak ada penjelasan terlihat dari belakang, tapi di HPT yang ketiga ini dijelaskan ada kalimat yang berbunyi terlihat dari belakang ketika kita menoleh ke kanan dan ke kiri. Salam adalah rangkaian terakhir dari ibadah sholat. 2. Salam diucapkan setelah membaca tasahud, sholawat, dan doa ta'awud. Salam diucapkan 2 kali. Pertama sambil memutar muka ke sebelah kanan sampai terlihat pipi kanan oleh jamaah di belakang, dan kedua sambil memutar wajah ke arah kiri sampai terlihat pipi kiri oleh jamaah di belakang. Salam diucapkan pada akhir semua sholat, baik sholat munfarid, maksudnya adalah sholat sendiri, maupun sholat berjamaah atau bersama-sama. Begitu pula diucapkan baik pada akhir sholat 2 rakaat, 3 rakaat maupun 4 rakaat. Lafaz salam penutup sholat itu adalah 2 dan boleh dipilih salah satunya. Artinya ada 2 pilihan alternatif untuk digunakan dalam sholat, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Artinya di HPT 3 ini ada beberapa, apakah itu tambahan ataukah perbaikan atau tambahan atau pilihan, ya, pilihan. Tapi kalau di HPT pertama kan hanya menyatakan salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi HPT 3 ditambah dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri. Boleh juga dalam HPT 3 ini dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kalau ada imam kita yang hanya membaca Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, berarti mengambil alternatif yang kedua dan kemudian menyatakan Muhammadiyah boleh. Ya. Muhammadiyah boleh itu. Tapi kenyataan yang terjadi di tengah-tengah kita, mohon maaf, itu ada juga yang salamnya begini, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada ya? Jadi salamnya bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi Assalamualaikum. Salamnya dulu di depan, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru noleh.
Ya itu. Tapi kita baca HPT 1 maupun HPT 3 itu menyatakan bersama-sama membaca salam dengan menoleh ke kanan dan ke kiri. Tapi di sini juga baik itu HPT 1 maupun HPT 3 tidak dibicarakan bagaimana posisi tangan kita. Apakah tetap begini? Ya, kan ada yang tetap begini ya, ada yang begini, ada yang begini kan itu ya. Nah, tapi semua itu menjadi bahan bagi kita untuk mengkaji. Kita tidak perlu menyalahkan, tapi kita perlu tahu sebagai wawasan paling tidak. Tapi kalau perlu kita mesti harus memilih yang mana yang tepat, gitu. Yang mana yang tepat itu yang penting. Nah, oleh itu maka mari kita dalami satu persatu. Paling pokok di sini nanti akan kita bicarakan adalah posisi tangan kita bagaimana. Yang kedua adalah bagaimana cara menyampaikan salam, dan yang terakhir salam itu 2 kali apa sekali. Ya. Kalau fikih itu menyatakan cukup sekali. Fikih itu menyatakan cukup sekali. Ya. Ada yang mengatakan wajibnya sekali, yang ke kiri sunnah. Nah, tapi itulah fikih. Tapi tentunya kita perlu mencari alasan atau dalil mana yang bisa kita amalkan. Pembahasan yang pertama atau bab yang pertama yaitu berkaitan dengan summa salim yaminan wa shimalan multafitan fil ula hatta yura khaddukal aiman wa fis saniyati hatta yura khaddukal aisar. Kayaknya di sini tidak ada kalimat yang menyatakan posisi tangan. Tapi mari kita lihat dalam pembahasan saya, bagian yang pertama adalah posisi kedua tangan kita. Ya, posisi kedua tangan kita. Jadi posisi kedua tangan kita gimana? Ya, saya sekalipun ini tidak dibicarakan, tapi perlu saya bicarakan karena memang dalil membicarakan itu. Kecuali kalau memang tidak ada dalil yang membicarakan itu, untuk apa saya bicarakan? Karena kita tahu bahwa sholat itu ibadah mahdhah, dan ibadah mahdhah itu adalah al-aslu fil ibadah al-butlan hatta yakuma dalilun alal amri. Bahwa pada asalnya ibadah itu batal atau haram kecuali ada dalil yang memerintahkan, ada perintah, ada dalilnya. Mesti harus kita bicarakan bagaimana perintahnya, ya, posisi tangan kita bagaimana. Pendapat pertama menyatakan bahwa memberi isyarat dengan kedua tangan tetap di paha. Sekalipun memberi isyaratnya tetap di paha, tapi begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi isyarat. Ada yang sampai diangkat. Ya, memberi isyarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau assalamualaikum warahmatullahi. Ya, itu apa alasan yang digunakan? Alasan yang digunakan sesungguhnya ini peristiwa yang terjadi, ya, peristiwa terjadi kemudian diluruskan. Tapi bagaimanapun itu kan mesti harus kita angkat. Bunyi hadis itu berbunyi seperti ini. An Jabir bin Samurah, dari Jabir bin Samurah qala, ia berkata, kunna idza shalaina, ketika kami salat wara'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunna, kami maksudnya para sahabat, qala membaca, ya, qala kulna kami baca assalamualaikum bi aidina yaminan wa shimalan. Ya.
Kami membaca assalamualaikum dengan tangan kami ini menunjuk ke kanan dan ke kiri, memberi isyarat ke kanan dan ke kiri. Nah, kemudian Rasulullah kata gini, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan melihat sahabat begitu itu, kemudian ma balu aqwamin yarmuna bi aidihim ka'annaha adnabul khayli samsi la yaskunu ahaduhum wa yusiru bi yadihi ala fakhidhihi thumma yusallimu ala sahibihi an yaminihi wa an shimalihi. Mengapa kaum itu melempar kedua tangannya, maksudnya dilempar, tangannya dilempar, yarmuna, dilempar. Ka'ana anabul khayli, seperti ekor kuda yang kopat kapit. Ya, ekor kuda kan kopat kapit ke kanan ke kiri. Ke kanan ke kiri apa ke kanan? Ke kanan ke kiri ya. Kuda itu ke kanan ke kiri. Jadi makanya dibuat contoh bahwa kopat kapitnya ekornya kuda itu ke kanan dan ke kiri, ke kanan dan ke kiri. Makanya Nabi mengatakan ka'annaha adnabul khayli asumsi la yaskunu ahaduhum, ya, salah seorang di antara yang tidak tenang, wa yusiru biyadi, dan memberi isyarat dengan tangannya, ala fakhidhi, sekalipun masih berada di pahanya, di atas pahanya. Tsumma yusallim, baru kemudian salam ala sahibihi, pada temannya, an yaminihi wa an shimalihi. Artinya bahwa sesungguhnya ini sudah ditegur oleh Rasulullah, makanya hatinya sahih. Jadi karena ada orang salam dengan memberi isyarat dengan tangannya ke kanan dan ke kiri, itulah yang ditegur. Jangan, karena itu ekor kuda kopat kapit koyok buntute. Makanya ditegur. Nah, itu yang pertama. Pendapat kedua menyatakan cukup meletakkan kedua tangan di lutut. Punya hadis itu adalah langsung saja. Ini peristiwa di depan sama. Hanya kemudian pernyataan terakhir menyatakan begini, Rasulullah mengatakan amma yakfi ahadukum au ahadahum ayadu ayadahu ala fakhidhihi. Cukup salah seorang di antara kamu atau salah seorang di antara mereka dengan cara meletakkan tangannya pada pahanya, summa yusallima ala akhiri, kemudian memberi salam kepada saudaranya yang an yaminihi wa min an shimali, dan yang sebelah di kiri. Jadi cukup diletakkan saja. Artinya bahwa asalnya begini, itu diletakkan saja di atas paha atau di atas lutut, di atas paha atau lutut, diletakkan saja, nggak usah dikupat kapitkan, diletakkan saja. Dan hadis ini sahih. Oleh karena itu maka saya tidak membaca selanjutnya sama itu, innama yakfi ahadahum ayadahu ala fakhidhihi tsumma yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi. Sahih Muslim, Nasai, Sunan Abu Daud, dan hadisnya hasan. Kalau yang sebelumnya hadisnya sahih. Kesimpulan, cukup dengan meletakkan kedua tangan pada lutut. Jadi nggak usah cukup dengan diletakkan saja. Jadi ketika kita masih begini, sebelum salam diletakkan dulu, baru salam. Ya, sekalipun begitu, sampean untuk umpama biasanya tidak begitu, kemudian merubah seperti itu juga 1 bulan belum tentu bisa berubah. Bisa ya berulang lagi kalau tidak disertai dengan kesadaran. Kalau kesadaran merasa salah dan kemudian berubah, insya Allah bisa berubah. Bagian kedua, menoleh ke kanan ke kiri sampai tapak pipi kiri dan belakang dengan membaca salam. Yaitu di hadisnya jelas ya, menoleh
multafitan bil ula ala hatta yura khatukal aiman wa bisaniyati hatta yura khatukal aisar. Jadi Muhammadiyah memberikan petunjuk kepada kita bahwa noleh itu dengan menoleh ke kanan, pipi sampai tapak di belakang. Pendapat pertama menyatakan bahwa menoleh ke kanan sampai tapak pipi kanan dari belakang dan menoleh ke kiri sampai tapak pipi kiri dari belakang dengan membaca salam Assalamualaikum atau salam yang lain silakan. Dalam Abu Dawud hadis nomor 798 berbunyi seperti ini. An Wa'il bin Hujr annahu shalla khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Wa'il bin Hujr sesungguhnya dia salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa hajara bi amin. Kemudian dia mengeraskan bacaan amin. Wa salama dan salam an yaminihi wa an shimalihi hatta ra'aitu bayadha khaddihi. Artinya yang dilihat oleh Wa'il bin Hujr ini, Rasulullah salam ke kanan dan ke kiri itu sampai melihat putih pipinya Rasulullah. Hatta ra'aitu bayadha khaddihi, sampai saya melihat putih pipinya. Artinya bahwa terlihat putih pipinya, terlihat dari belakang itu. Ini Abu Dawud artinya Hasan. Yang pertama, langsung saja kalau saya baca yang lain. Pendapat kedua mengatakan menoleh ke kanan ke kiri dengan membaca salam. Ya, apa bedanya itu ya? Tapi kalau ini kan ke kanan ke kiri saja tanpa memberikan penjelasan sampai tapak pipi dari belakang. Tapi di sini hanya menyatakan menoleh ke kanan dan ke kiri saja dengan baca salam. Kalau yang pertama menoleh ke kanan dan ke kiri ada tambahan pernyataan sampai nampak dilihat pipinya dari belakang. Itu hadisnya berbunyi seperti itu. Haddatsani Amir bin Sa'ad an Abihi, telah menceritakan kepada saya kata Ismail bin Muhammad, Amir bin Sa'ad an Abi dari bapaknya, maksudnya dari Sa'ad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yamini wa an yasarihi. Rasulullah memberi salam ke kanan dan ke kiri. Karena hadis inilah mungkin kemudian ada yang pokoknya sembarangan saja, pokoknya salam ke kanan dan ke kiri. Ya, karena hadis ini menyatakan ini Hasan. Ya, artinya bahwa tidak sampai kelihatan dari belakang, pokoknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sampai pipinya kelihatan dari belakang. Hadis ini, jadi kalau ada yang begitu berarti dia membaca satu hadis, tidak membaca hadis yang lain. Nah, oleh itu maka kalau dua hadis ini sama-sama hasannya dikompromikan, maka yang tambahannya sampai nampak pipinya dari belakang itulah yang tepat, karena sama-sama hasannya. Tapi yang satu sampai ra'aitu bayadha khaddihi, yang kedua tidak ada penjelasan, nampak dari belakang. Ya, maka dalam istilah manhaj kita menyatakan bahwa jika terjadi seperti ini maka dikompromikan dalilnya, diambil yang paling lengkap. Artinya yang lengkap itu adalah yang sampai sempurna ke belakang terlihat pipinya. Nah, itu ini yang kedua. Jadi sampai pipi kanan dilihat dari belakang, pipi kiri terlihat dari belakang. Jangan sekedar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tapi kalau salam mestinya lengkap, jelas. Ya. Sampai ada yang mengatakan sampai sejurus dengan bahu, Tapi saya lihat hadisnya, saya tidak baca. Hanya saya baca hadisnya pipi terlihat dari belakang. Yang bab yang kedua dan ini yang ketiga maksudnya, qailan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yaitu salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salamnya. Jadi HPT yang pertama itu lengkap. Baru HPT yang kedua itu tambahnya pakai boleh pilih assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tapi sesungguhnya kalau kita baca dalil maka ada berapa? Ada pilihan berapa itu yang bisa kita baca. Coba aja kita lihat. Pertama, pendapat pertama mengatakan bahwa salam itu adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri, ke kanan dan kiri. Dan inilah yang selama ini kita pakai, yang kita baca selama ini itu. Tapi ada juga yang membaca yang kanan lengkap, yang kiri tidak lengkap, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang ke kiri assalamualaikum warahmatullahi. Ada juga yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau yang ke kiri yang tanpa wabarakatuh itu nanti menjadi pembicaraan kita yang pertama ini, bahwa dalam hadis kita baca dalam yang lengkap ini kita baca di Abu Dawud ya, Abu Dawud nomornya 846 berbunyi seperti ini. An Alqamah bin Wa'il an Nabi, maksudnya dari Wa'il qala ya. Sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana yusallimu an yaminihi, maka Rasulullah salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an simalihi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, memang hadis ini menjadi perbincangan. Kenapa perbincangan? Karena di dalam Subul Salam itu dinyatakan bahwa tidak begitu bacaannya. Bacaannya adalah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi. Sama-sama mengambil Abu Dawud, ya, sama-sama mengambil Abu Dawud. Tetapi kalau kemudian ditelusuri, kalau jenengan mau baca Aunul Ma'bud di dalam penjelasannya, memang Abu Dawud itu ada dua versi. Versi cetakan baru dan versi cetakan lama. Ya. Versi cetakan yang lama itu lengkap, tapi versi cetakan baru itu tanpa wabarakatuh untuk yang kedua. Untuk yang kedua tanpa wabarakatuh. Dan saya memiliki bukti autentik karena saya punya di rumah, yaitu ini bisa dibaca Sunan Abu Dawud ya. Di Sunan Abu Dawud itu juz yang berapa ya? Juz yang pertama. Juz yang pertama itu hadis nomor 996 atau bab 189 itu kita baca ya, hadisnya berbunyi di hadis itu yang nomornya yang 996 ya. Tapi ini berbeda dengan nomor saya ya, karena berbeda pengambilan. Itu berbunyi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu di halaman itu. Kemudian nomor 997 ini berbunyi karena yusallimu an yaminihi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa an simalihi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lengkap. Kalau ini bukan
saya nulis gitu, karena saya foto langsung dari bukunya. Nanti diganti Pak Saifuddin, saya nggak bisa karena ini langsung ya. langsung saya nggak bisa ngetik. Dulu memang ini menggunakan tik manual ya. Sekarang kan tidak pakai tik manual, sekarang tiknya adalah pakai laptop gitu. pakai komputer, sehingga ya bentuknya beda. Nah ini yang bentuknya kan seperti ini ya, seperti ini. Assalamualaikum ya warahmatullah, seperti itu ya. Jadi ini milik saya ini adalah Abu Dawud yang lama, atau versi yang lama, atau cetakan yang lama. Cetakan yang baru di nomor ini tidak ada wa barakatuh untuk salam yang ke kiri, dan itu yang dikutip oleh Subulus Salam. Dan ternyata itulah yang diambil oleh teman-teman kita. Dia Subulus Salam begitu kok. Padahal HPT itu mengambilnya, yang diambil adalah Subulus Salam. Yang diambil Subulus Salam. Artinya bahwa kalau kita telusuri langsung itu memang di Abu Dawud itu ada 2 salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, yang nomor 997, yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu yang 998 yang di kitab itu. Tapi kalau yang di digitalnya, yang di aplikasinya itu bunyinya bukan itu, tapi bunyinya adalah nomornya adalah 846. Ya, kenapa selisih? Kenapa selisih? Yang di kitab asli itu semua hadis itu tidak ada silsilah double, semuanya di urut nomornya. Tapi kalau di digital itu hadis yang diriwayatkan oleh yang sama, sekalipun ada nama sanad yang berbeda, asal kalimatnya sama, itu kemudian dijadikan satu. Makanya kalau saya memberikan silsilah ada sampai 14, ada 16 silsilah, itu berarti itu sebenarnya ada 16 nomor, tapi diringkas menjadi satu nomor. Oleh itu maka di aplikasi itu nomornya lebih kecil dibanding dengan aslinya buku. Ini. Jadi sesungguhnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu ada di dalam Abu Dawud yang versi lama atau versi cetakan lama. Sekalipun cetakan baru itu tidak ada wa barakatuh. Kalau begitu, mana yang dipakai? Yang dipakai yang lama, karena yang betul itu yang lama. Tapi berbeda dengan putusan musyawarah kita, atau berbeda dengan bukunya Imam Syafi'i yang ada qaul qadim dan ada qaul jadid. Itu karena memang ada perbedaan peristiwa, sehingga fatwanya berbeda. Satu, yang pertama. Yang kedua, dan hatinya hasan ya. Jadi hatinya hasan. Hatinya berkaitan dengan ini, hatinya hasan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu hasan. Ya, hasan. Artinya sekalipun hasan itu masih bisa digunakan. Ya. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini juga hasan hadisnya. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ini juga artinya hasan. Itu bisa dibaca di Muslim, Sahih Muslim, Nasai, juga Abu Dawud. Yang tadi saya katakan di Abu Dawud nomor 887 tadi. Abu Dawud juga ada, artinya hasan. Berbunyi An Jabir bin Samurah, dari Jabir bin Samurah, kunna idza shalaina ma'a Rasul. Ketika kami sholat bersama Rasulullah SAW, kunna, kami membaca Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, wa asaro biyadihi ila janibaihi.
ya, disertai dengan memberi isyarat dengan tangannya ke sebelah kanan kiri atau dua samping. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, alamatumi'una bi'aidikum. Kenapa kamu memberi tanda dengan tangan-tanganmu? Ya, ka'anha adnabu khailin sumsin, seperti ekor kuda kepanasan, seperti ekor kuda kepanasan, kupat kafir. Innama yafi ahadukum ayatu ala fakhidhi, sesungguhnya adalah cukup bagi kamu meletakkan tangan pada paha, summa yusalimu ala akhi, dan kemudian memberi salam kepada saudaranya, man ala yamini wa an shimalihi, ke kanan dan ke kiri. Tapi yang penting yang kita pakai adalah sahabat di belakang Rasulullah membaca, yang membaca adalah sahabat. Tapi kalau yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi siapa? Nabi. Tapi ini sahabat membaca, ya, membaca assalamualaikum assalamualaikum warahmatullah. Hatinya sekalipun di Muslim, Nasai, Abu Daud hatinya Hasan. Ya, hatinya Hasan karena ada nama Waqi dan Muhammad bin Al-Ala, ya, Hasan hatinya. Ini dua silsilah jadi satu. Nah itu aja, yang lain nggak saya baca. Yang ketiga ada assalamualaikum warahmatullahi, ini yang saya maksud, ya, assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada juga yang salam yang ke kanan tanpa wabarakatuh, yang ke kiri lengkap dengan wabarakatuh. Yang ketiga ini, ya, apa dasar yang dipakai? Itu bisa dibaca di Ibnu Hibban, ya. Ibnu Hibban berbunyi seperti ini, an Abdillah an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Abdillah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena yusallimu an yamini wa an yasarihi, Rasulullah beri salam ke kanan dan ke kiri, hatta yura, ya, bayadohodi, sampai nampak putih apa pipinya. Apa yang dibaca? Assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa dibaca di Ibnu Hibban nomornya 2027. Tapi maaf, hadisnya dhaif. Ada nama ini, ada nama Muhammad bin Kasir dan Amru bin Abdullah bin Ubaid, ya, Abu Ishaq. Ini dhaif. Yang keempat ada assalamualaikum. Ada yang baca ini? Ada yang baca ini? Ada, tapi ketemu koncone. Iya. Nek ketemu koncone. Apa? Oh iya. Assalamualaikum. Kan itu. Salam ini biasa digunakan ketika perjumpaan. Assalamualaikum, ya, atau masuk rumah tamu, kan nggak ada yang membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada telepon, ya, mau masuk rumah bertamu, ya, apa salamnya apa? Assalamualaikum, kan itu, ya, assalamualaikum. Sama seperti ketika berjumpa dari jauh. Assalamualaikum. Kecuali kalau ceramah, kan. Nah, ceramah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kan itu. Ya. Nah, ini hanya assalamualaikum yang keempat. Salam ini terdapat dalam Sunan Nasai, Musnad Ahmad. Alhamdulillah, hatinya sahih. Hatinya sahih. Ya, tapi nggak ada yang salamnya ini, nggak ada yang salamnya begini. Ya, coba kita baca itu. An Jabir bin Samurah, dari Jabir bin Samurah qala, kunna nusolli khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nusallimu baidina. Kemudian kami memberi salam dengan tangan-tangan kami. Maksudnya dengan memberi isyarat.
Faqala ma balu haula yusallimuna bi aydihim ka'annaha adnabu khayli sumsin. Ya. Kamu memberi salam dengan tangan-tangan kamu seperti apa? Kuda kepanasan ngapitkan ekornya. Amma yafi ahaduhum ayatu alam. Sesungguhnya cukup ya baginya dengan meletakkan tangannya di paha. Ya, summa yakula kemudian baca assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Tidak ada penjelasan ke kanan dan ke kiri, tapi yang kita sudah tahu maksudnya adalah assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Dan inilah yang paling sahih. Nah, kalau ini yang paling sahih, berarti salam kita cukup dengan assalamualaikum, assalamualaikum. Iya, ternyata juga tidak. Tapi ini paling sahih, karena semua sanad ini tidak ada yang dikoreksi oleh sahabat menurut bacaan kami. Tidak ada yang dikoreksi oleh ahli hadis. Nah, kesimpulannya, menurut saya kesimpulannya al-jam'u itu adalah kompromi. Sekalipun derajatnya tidak sama, ya kan derajatnya ada yang sahih, ada yang hasan. Sekalipun derajatnya nggak sama, tapi karena berbeda, ya, karena sesungguhnya sekian itu adalah saling melengkapi. Ya, tapi dalilnya berbeda. Nah, kalau pilih yang kuat, maksudnya pilih yang terakhir. Kalau pilih yang kuat, yang paling kuat, langsung tarjih lah. Iya, langsung ditarjih saja. Ya, tarjih yang assalamualaikum paling kuat. Tarjih saja. Nah, kalau ikuti Imam Hambali langsung tarjih. Ya, assalamualaikum, tapi saya nggak ketemu itu. Ya, nggak ketemu sekalipun di Mekah. Ya, juga salamnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Apakah memang tidak ada? Saya yakin kok bukan karena nggak ada yang baca. Ya, karena kebiasaannya baca assalamualaikum warahmatullah. Untuk berubah menjadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aja juga susah. Ya, juga susah itu, susah. Nah, karena sama-sama yang untuk F tadi tidak saya masukkan ya. Yang untuk F tadi nggak saya masukkan. Yang untuk F tadi yang mana? Yang 4 itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kanannya tanpa wabarakatuh, yang kiri lengkap wabarakatuh. Itu berlawanan dengan Abu Dawud yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi yang ada di sebelus salam. Atau jangan punya versi Abu Dawud versi baru, mesti bunyinya tanpa wabarakatuh. Dan yang ini saya punya di rumah. Nah, oleh karena itu maka karena ini satu saling melengkapi, banyak atau 3 saling melengkapi, assalamualaikum dilengkapi dengan warahmatullah, lebih lengkap lagi wabarakatuh. Oleh itu maka menurut saya akan lebih baik lengkap. Kenapa? Karena idza khuyyitum bi tahiyyatin fa ahsanu. Farudhu ilallah. Maka jika mohon maaf itu idza khuyyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha awrudha. Itu bunyi ayat itu, bahwa kalau hanya diberi penghormatan, penghormatannya tergantung kita memberi penghormatan. Nah, kita memberi penghormatan tentunya yang lebih lengkap akan lebih baik.
Nah, yang jawab juga lebih lengkap, lebih baik. Kalau sudah wa barakatuh itu sudah nggak bisa ditambah lagi. Tambah lebih baik tidak ada. Yang lebih baik yaitu. Jadi salamnya begitu. Nah, kemudian yang terakhir ini salamnya sekali atau dua kali sekalian ya, supaya nanti tidak hilang gitu. Membaca salam itu cukup sekali atau dua kali. Dari ada yang berpendapat cukup sekali. Tapi rata-rata saya tidak menemukan alasan dalil, tapi saya bisa menunjukkan dalilnya. Dalilnya bisa baca di Tirmidzi nomornya 273, berbunyi seperti ini. Dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu fi sholati taslimatan wahidatan. Dari Aisyah, sesungguhnya Rasulullah SAW itu memberi salam di dalam sholat itu sekali salam. Tilqa awajihi yamilu ila sikil aimani sayan. Cukup dengan menoleh wajahnya ke kanan sekali saja. Hadisnya Tirmidzi, tapi maaf ada nama Amru bin Abi Salamah, Abu Hafiz At-Tanisi dan Zuhair bin Muhammad, ini yang dhaif. Ada dua nama ini. Ya. Dua nama ini dhaif. Nah, ini juga yang kedua di Abu Dawud nomornya 1145 itu juga dhaif. Bunyinya sama. Wa yusallimu taslimatan wahidatan sadidatan. Maksudnya dengan membaca keras. Hanya sekali. Dan sekali keras itu. Sekali keras tapi yang kedua tidak keras gitu. Nah, kemudian yang kedua, pendapat kedua menyatakan membaca salam dua kali ke kanan dan ke kiri. Dan inilah yang kita pakai. Bahwa Nabi itu salam idza sholaina ma'a Rasulullah, apabila kami sholat bersama Rasulullah, qulna assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ke kanan dan ke yusallimu an ala akhihi an alas yamini wa simali, ke kanan dan ke kiri. Maksudnya salamnya dua kali. Baik itu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu dua kali. Salam kita bukan sekali. Artinya hasan. Bahkan ada yang sahih sekalipun itu tidak menyebutkan kanan dan kiri. Yang salamnya lengkap, yang salamnya hanya assalamualaikum tadi. Artinya sahih, tapi tidak menyebutkan ke kanan dan ke kiri ya, dengan lengkap. Itulah barangkali. Jadi ringkasnya bahwa sebelum salam letakkan dulu tangannya, kemudian salam sampai noleh ke kanan disertai baca salam dengan pipi sampai terlihat dari belakang. Kemudian salamnya menurut saya ya, adalah sekalipun di sini ada dua pilihan, di APT ada dua pilihan, tapi kan kita boleh memilih. Nah, pilihan yang paling tepat menurut saya adalah tetap yang pertama, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oleh itu maka kalau sudah biasa baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lengkap, ya nggak usah dikurangi, Mungkin nambahi wabarakatuh, angel, itu doa, ya, monggo.